Baik, ahibahil kiram, ada sebuah doa yang mana doa ini sangat familiar di masyarakat kita. Artinya setiap kali kita sholat, hampir kita tidak pernah meninggalkan daripada doa tersebut, yang dikenal dengan doa sabu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa ini hampir tidak pernah kita lupakan kepada Allah. Manakala kita sudah selesai sholat, kita selalu mengakhiri doa kita dengan kalimat tersebut. Apa yang kita minta daripada doa tersebut? Kita minta secara ijmali, kita minta secara keseluruhan. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Di awal doa tersebut kita meminta kepada Allah fi dunya hasanah. Kita minta kepada Allah di dunia kita diberikan kebahagiaan, di dunia kita diberikan kesenangan, di dunia kita diberikan kesuksesan. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa susunan kalimat didahului di dunia? Karena sekarang kita berada di dunia. Makanya kita minta terlebih dahulu kepada Allah, sebelum nanti di akhirat kita minta segala bentuk kenikmatan dan karunia dari Allah. Maka kita juga minta kepada Allah agar dunia kita menjadi dunia yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan apa sih indikatornya atau indikasinya untuk bisa mencapai daripada kebahagiaan dunia. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita tempuh agar kita bisa mewujudkan bukan saja kebahagiaan akhirat, tapi kebahagiaan dunia. Itu yang kita inginkan kepada Allah. Nah, di sana ulama menjelaskan, ya ikhwan, beberapa indikasi atau indikator tentang kebahagiaan dunia. Ada beberapa sifat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan insya Allah ini akan menjadi modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan duniawiyah dan insya Allah kebahagiaan ukhrawiyah. Apa yang pertama kata ulama? Yang pertama, qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Lisan yang tidak pernah berhenti manakala dia mendapatkan karunia dari Allah, manakala mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia ucapkan alhamdulillah. Apapun bentuk kenikmatan, apapun bentuk karunia, selama itu datangnya dari Allah, maka wajib atas kita untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Nah, kalau itu kita kerjain ibadah Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan satu ketenangan, satu kedamaian, satu kebahagiaan di alam dunia ini. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Gunakan keyakinan kita kepada Allah. Sekali lagi, gunakan keyakinan kita kepada Allah bahwasannya apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik. Jadi jangan pernah mengukur kebaikan Allah itu dengan akal dan pikiran kita. Manakala kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap cocok dengan akal dan pikiran kita, di situ kita bersyukur. Manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan akal dan pikiran kita, di sana kita ngedumel, di sana kita mengeluh, tidak lagi bersyukur. Padahal kita tahu bahwa semuanya itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu. Manakala Allah memberikan kita kesehatan, lakal hamdu ya Rabb, syukur kepada Allah diberikan kesehatan.
Dan pada saatnya ketika Allah memberikan ujian kepada kita dengan rasa sakit, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengadu. Ucapkan Alhamdulillah, karena yang namanya sehat dan sakit sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya satu. Manakala Allah berikan kita kesehatan, itu datang dari Allah. Manakala Allah berikan kepada kita sakit, itu pun datang dari Allah. Manakala Allah jadikan kita golongan orang-orang kaya, itu rezeki dari Allah. Manakala Allah berikan kita orang-orang yang miskin, itu adalah pemberian Allah. Sekali lagi, jangan pernah menimbang kebaikan itu menurut akal kita, tapi serahkan secara totalitas, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, apa yang diberi oleh Allah, kalau kita mau mempelajari, semuanya itu ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada umatnya, baik itu ujian, baik itu musibah, baik itu sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita, maka itu yang terbaik. Di situ Allah titipkan hikmah. Saya beri satu contoh ibadah Allah. Manakala kita diberikan sakit oleh Allah, sakit, ketahuilah bahwa sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah bentuk pengampunan dosa. Jujur, kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Karena umumillah, kalau perbuatan dosa itu kita lakukan, maksiat itu kita lakukan, dan kita meninggal dunia, maka tempat kita adalah di neraka jahanam. Begitu cintanya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak mau siksa kita dalam nerakanya. Oleh karena itu, Allah berikan rasa sakit. Untuk apa? Yaghfirud dzunub, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah. Nah, jadi kalau kita merasakan hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan, sadarlah, di situ ada pembelajaran, di situ ada hikmah, di situ ada sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Cuman manusia ini tidak mau belajar. Manusia ini tidak mau mengerti. Maunya dia enak menurut akalnya. Terkadang manusia yang sehat. Akhirnya kesehatan tersebut bisa menyeret orang dalam perbuatan maksiat, ibadah Allah. Kekayaan terus yang berlimpah ruah, yang tidak pernah merasakan kesedihan sama sekali, tidak menutup kemungkinan kekayaan tersebut akan menyeret orang di dalam perbuatan kemaksiatan, ibadah Allah. Nah, jadi pada prinsipnya, apa yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik. Syukur saja, ucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama, ibadah Allah. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya kebaikan dan keburukan datangnya daripada Allah. Datangnya daripada Allah. Kalian, kita semua tidak akan pernah bisa mengelak ketetapan dan ketentuan Allah. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi, kalau Allah sudah menakdirkan idza arada syai'an an yaqula lahu, tidak ada manusia di kolom bumi ini, ibadah Allah, yang mampu untuk menghalangi takdir Allah, yang mampu untuk menolak takdir Allah. Tidak akan pernah mampu. Jadi takdir Allah ini kuat. Takdir Allah itu di atas segalanya. Jadi percuma manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan, kemudian kita menangis, merintih, mengadu. Pertanyaannya, ketika kita merintih, mengadu, apakah musibah itu bisa hilang? Nah, jadi kalau kita diuji misalnya oleh Allah, diambil orang-orang yang paling kita cintai, baik anak, baik istri, baik suami atau orang tua. Terima, itu sudah ketetapan Allah. Ya, rasa menangis karena rahmat, bukan berarti merasa tidak terima dengan ketetapan Allah. Seakan-akan kita berontak, seakan-akan kita mengatakan Allah lagi berbuat jahat dengan kita, Allah tidak adil dan lain sebagainya. Orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Ta'ala, Allah jahat dan lain sebagainya. Ini pemikiran salah, ibadah Allah. Jadi manakala apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, apa yang kita sayangi diambil oleh Allah, memang itu milik Allah. Bisa dipahami, Bu? Bisa dimengerti? Nah,
Jadi ketetapan Allah, takdir Allah itu tidak akan pernah berubah. Makanya kata Imamul Haddad di dalam satu ucapannya, beliau mengatakan, la yukthir hammuk ma quddir yakun. La yukthir hammuk ma quddir yakun. Jangan kalian bersedih, jangan kalian susah, jangan kalian banyak depresi, pikiran dan lain sebagainya. Ketahuilah, ma quddir yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kita punya kekuatan apa melawan takdir Allah? Siapa kita? Sebesar apapun manusia, sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, sekaya apapun harta yang mereka miliki, manakala takdir Allah itu akan menentukan segalanya, ibadah Allah. Hidup ini diatur oleh Allah. Hidup ini yang menjadi skenarionya adalah Allah. Allah yang mengatur kehidupan kita. Tugas kita, sering saya katakan, tugas kita ikhtiar doa. Jadi nggak usah bingung ngadepin kehidupan, nggak usah bingung, nggak usah susah kita ngadepin kehidupan. Kalau kita kembali dengan keyakinan seperti ini, bahwasanya tidak terjadi di muka bumi, apapun bentuknya, mau yang kecil, mau yang besar, itu semua adalah ketetapan dari Allah. Dan apabila ketetapan itu turun, takdir Allah turun, tidak ada satu manusia pun di kolom bumi yang mampu untuk menghalangi takdir Allah. Kalau kita udah yakin bahwa ini adalah merupakan takdir Allah, ya udah serahkan sama Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan qalbun syakir, selalu dan selalu bersyukur. Sering saya katakan, orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia orang paling kaya di muka bumi. Maka dia orang paling tenang di muka bumi. Apa yang ada di hadapannya selalu dia syukuri. Apa yang dia terima dalam kehidupannya selalu dia syukuri. Apa yang dia dapatkan dari rezeki selalu dan selalu dia syukuri. Hari ini mendapatkan sedikit, lakal hamdu ya Rabb. Jangan melihat sedikit dan banyaknya. Jangan melihat sedikit dan banyaknya. Yang sedikit datang dari Allah, yang banyak pun datang dari Allah. Jangan dipilah-pilih, jangan. Bahwasanya semua ketetapan itu datang dari Allah. Yang kita suka datang dari Allah, yang tidak suka datang dari Allah. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bimasyiatillah, kata Imamul Haddad. Hidup ini baik buruk ada dalam genggaman Allah. Manusia ini dalam aturan Allah. Manusia ini robot yang disetir oleh Allah. Ke kanan, ke kiri, masuk, keluar, sakit, sehat, itu semua ketetapan dari Allah. Kita datang ke tempat ini, yang nadirkan siapa? Allah. Kita bisa baca-baca bareng-bareng sholawat, yang nadirkan siapa? Allah. Kita bisa kumpul dengan para ulama, dengan para habaib, siapa? Allah. Manakala kita mendapatkan nikmat yang baik seperti ini, jangan lupa, lakal hamdu ya Rabb. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena engkau yang menggerakkan aku di tempatnya majelisnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, lakal hamdu ya Allah, kalau engkau gerakkan lisan ini agar kami selalu berzikir, baca selawat, memuji engkau, memuji Nabi Muhammad. Lakal hamdu ya Rabb. Selalu bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah bersyukur kepada Allah, hidup itu enak, nyaman, nggak bakal kita susah. Adapun permasalahan apapun yang akan kita hadapin kecil, sebesar apapun problematik kehidupan. Saya sering katakan, hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan problem, hidup ini penuh riak-riak yang ada dalam kehidupan, gelombang-gelombang besar dalam kehidupan menerpa kehidupan kita. Itu adalah min azmil umur, realita kehidupan. Tidak ada manusia di kolong bumi pun yang lepas daripada kesulitan, yang lepas daripada musibah, yang lepas daripada ujian Allah. Tapi kalau kita menyandarkan hidup ini kepada Allah, bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah berubah, ibadah Allah. Nah, keimanan seperti ini harus kita tancapkan dalam hati sanubari kita, sehingga hidup kita tidak terombang